Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Oke ya, alhamdulillah. Guru menyampaikan materi. Oke anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan yaitu pertemuan tentang membahas akhlak. Kan kemarin itu tentang akhlak mahmudah. Nah, sekarang itu pertemuan ini kita akan membahas tentang akhlak lazimah. Ada yang tahu nggak akhlak lazimah itu apa? Akhlak yang salah. Terus apa lagi? Akhlak yang tidak baik. Akhlak yang negatif. Dan akhlak yang tidak disukai oleh agama dan Allah. Nah, sekarang anak-anak itu pengertian akhlak lazimah. Secara bahasa kata lazimah berasal dari bahasa Arab yang berarti tercela atau buruk dan tidak terpuji. Secara istilah akhlak beda adalah sifat dan perilaku buruk yang melekat pada diri seorang dan bertentangan dengan ajaran Islam serta nilai moral sehingga membawa dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Ada yang tahu tak apa itu apa saja macam-macam akhlak lazimah? Menyontek, Pak. Menyontek itu salah satu akhlak lazimah yang apa? Tercela. Tercela yang tidak jujur. Nah, contohnya kan banyak itu macam-macam akhlak. Contohnya itu bergibah, Melawan orang tua. melawan orang tua dan banyak sekali. Contohnya kalau kita membicarakan guru atau membicarakan teman kita mau di sosmed, media sosial ataupun dalam kelas itu kan gibah namanya. Itu tidak baik. Itu seperti membakar bangkai ya teman-teman. Nah, dampak-dampaknya juga ya ini adik-adik semua, dampak-dampaknya juga itu sangat besar sekali, baik itu dampaknya dalam diri kita sendiri maupun dalam lingkungan ataupun dalam ke teman kita. Yaitu dampaknya dalam diri sendiri yaitu hati kita tenang, prestasi dan menurun, yaitu kehilangan percaya diri. Terus kalau dampaknya yaitu bagi orang lain yaitu menyakiti perasaan dan merusak persahabatan. Terus yang ketiga yaitu dampak bagi lingkungan, teman-teman, yaitu timbulnya konflik. Terus yang selanjutnya yaitu suasana tidak harmonis. Nah, ada pun ya cara menghindarinya yaitu kita harus memperkuatkan iman dan ibadah kita. Terus yang kedua yaitu kita harus memilih teman yang baik agar kita tidak terjerumus atau terbawa ke sahabat semua. Terus yang selanjutnya itu membiasakan akhlak terpuji. Kita harus membiasakannya dan kita harus menghindari atau menjauhi akhlak tercela. Nah, terus selanjutnya kita harus melakukan introspeksi diri. Apakah kita itu sudah melakukan akhlak tercela itu? Penerapan metode Project Based Learning. Nah, habis pembelajaran ini teman-teman, Bapak yaitu akan membuat proyek bagi kalian ya, yaitu kalian harus membuat poster. Posternya contohnya di sini kan ada banyak ya, satu orang itu akan dibagi. Contohnya di jalan sini itu bagian 5. Nah, di jalan sini bagian hasad, di jalan sini bagian akhlak tercela lagi, yang lain kita harus membuat satu. Kita harus mempresentasikannya di depan. Isi posternya juga yaitu seperti dampak positif dan dampak negatif. Itu sekarang sudah beres. Bapak kasih waktu yaitu 5 menit cukup? A few minutes later. Gimana anak-anak sudah beres? Ya. Nah, baik itu kalian akan mempresentasikannya ya, ditampilkan di sini nanti dipresentasikan. Baik kelompok 1 yang pertama yaitu saya absen Risma. Ya, Pak. Risma. Silakan perkenalkan dulu ya. Perkenalkan teman-teman, saya Rizky Tarudi. Saya dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih dampak positif menghindari hasad itu. Nah, yang pertama, hati menjadi tenang dan bersih. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Nah, itu kan tadi dampak positifnya. Sekarang dampak negatifnya, yaitu hati gelisah dan tidak pernah puas. Yang kedua yaitu hilangnya rasa syukur kepada Allah. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, selanjutnya yang silakan ke
saksikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2. Ini akan membacakan dampak positif dari hasad. Hasad sudah tahu kan? Ya. Nah, yang pertama itu hati menjadi lebih terang dan bersih ketika kita itu dampak positifnya ya. Yang kedua menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adapun dampak negatifnya, yang pertama hati gelisah dan tidak pernah puas. Jadi kayak nggak bersyukur gitu ya di kebalikannya. Yang kedua itu timbul kebencian terhadap orang lain. Jadi kayak lihat orang lain kayak kesel ya, orang lain sukses kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu hasil proyek di Sanggara, silakan. Ya baik, perkenalkan nama saya Desa. Di sini saya akan menampilkan proyek yang sudah saya buat, yaitu menghindari sikap bohong. Dampak positif dari menghindari sikap bohong diantaranya yaitu hati menjadi lebih tenang dan juga menumbuhkan sikap jujur. Terus dampak negatif dari sikap bohong itu yang pertama hilangnya kepercayaan orang lain dan hati menjadi gelisah. Nah, itu mungkin teman-teman ya dari apa yang tadi saya bacakan dan sudah saya presentasikan, dari dampak positif sikap bohong dan dampak negatifnya. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin selanjutnya yaitu proyek hasil karya Ajis, silakan ditampilkan kalau dipresentasikan. Baik, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Abdul Aziz. Ini saya hasil proyekan saya mengenai menghindari sikap ghibah. Adapun dampak positifnya yaitu hati menjadi lebih tenang dan bersih, terhindar dari dosa dan lisan. Yang dampak negatifnya sikap ghibah yaitu menambah dosa dan kesalahan. Yang kedua, menyakiti perasaan orang lain. Untuk sekian dari saya. Terima kasih anak-anaknya yang sudah membuat proyek. Hasilnya bagus-bagus sekali ya. Nanti itu buat PR-nya, nanti buat PR kalian harus membuat videonya itu kayak film video ya, film pendek gitu. Sendiri-sendiri? Iya, sendiri. Gak apa-apa, sendiri-sendiri. Belajar saja. Kalian harus belajar menjadi konten kreator. Ya. Mungkin pertemuan kali ini cukup sekian ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.